Saya beri judul khotbah saya ini, kepada gereja dan orang Kristen yang mati rohani. Saya ulang lagi, kepada gereja dan orang Kristen yang mati rohani. Sebuah title yang tidak lumrah, tapi saya beranikan diri karena saya merasa saya dapat rema ini. Dan kita buka sama-sama ayatnya di Wahyu pasal 3 kepada jemaat di Sardis, salah satu dari 7 gereja yang dapat pewahyuan dari Tuhan lewat Yohanes di Pulau Patmos. Kepada jemaat di Sardis, ayat pertama, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak ada satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu mana aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, dia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi sebuah pesan Tuhan berikan. Sebenarnya Roh Kudus berbisik kepada gereja. Siapa bertelinga, ia harus dengarkan apa yang Roh katakan pada jemaat-jemaat. Bukan satu gereja saja, tapi many churches, termasuk gereja kita masing-masing. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, ayat pertama, tuliskanlah kepada malaikat jemaat itu adalah sebuah pesan pada gereja, tapi juga kepada para gembala, hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang menggembalakan gereja, termasuk saya. Pesan-pesan seperti ini juga bagi kami. Supaya jangan sampai yang sudah hidup jadi mati, atau yang sudah mati terus mati. Tapi harus bangkit, jangan mati rohani. Di zaman menuai, jangan tertidur. Alkitab berkata bahwa malu kalau kita itu kerohaniannya lemah pada saat ada opportunity, ada kesempatan emas untuk kita itu menjangkau jiwa-jiwa. Di masa-masa pandemi itu justru sebenarnya opportunity. Tapi gak semua orang bisa mengerti. Makanya kita butuh pewahyuan, kita butuh urapan untuk bisa melumas mata kita, bisa melihat yang Tuhan lihat. Bukan melulu melihat setback-nya, tapi coba melihat setup. Jangan lihat kemunduran yang terjadi, tapi lihatlah kesempatan yang diberi. Kepada jemaat di Sardis, Sardis itu adalah sebuah kota yang sangat kaya ya. Supaya Anda tahu sedikit background cerita. Sardis itu seperti Beverly Hills zaman dulu, tapi sekarang juga Beverly Hills sudah banyak pemulungnya. Pokoknya kota makmur lah. Jadi gereja atau jemaat di Sardis itu kemungkinan ada banyak sekali orang kaya yang pergi ke gereja itu. Jadi prosperity atau kekayaan materi bukan sebagai tolak ukur kerohanian. Nggak tentu loh ya. Kalau fasilitas itu ada, jikalau suatu gereja itu difasilitasi, pasti dia hidup secara rohani, itu nggak tentu. Karena itu tergantung jemaatnya. Itu tergantung kerohanian. Itu tergantung kehausan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Allah, Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Kata padahal di situ itu sangat-sangat striking sekali. Kata padahal di situ berarti bahwa realita tidak sama dengan ekspektasi. Ekspektasinya begini, tapi realitanya beda. Sekali lagi jangan beriman pada gedung, tempat, fasilitas, LED, sound system, lighting, semuanya itu adalah hamba-hamba Allah dalam rupa benda untuk melayani maksud-maksud ilahi, yaitu ibadah. Tapi kerohanian tidak terletak pada itu, automatically atau secara otomatis terjadi. Kerohanian itu tergantung kehausan, tergantung ketaatan. Dan ini semua yang saya sebut tadi tidak bisa membuat rohani sebuah gereja atau kerohanian orang Kristen itu hidup kembali. Karena itu hanya bisa hidup lewat doa. Itu hanya bisa hidup lewat firman. Itu hanya bisa hidup lewat Roh Kudus. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah. Bukan berarti Roh Kudus ada 7. Tapi kepenuhan Roh Kudus. Ketujuh roh Allah itu maksudnya bukan roh Allah ada 7. Tapi bicara tentang 7 dimensi roh Allah. Bicara tentang kepenuhannya. Buah-buah roh juga, karunia-karunia, hikmat-hikmatnya, pewahyuan, rema-rema, firman, tuntunan, leadership of the Holy Spirit, His miracles, mujizatnya, signs and wonders, tanda-tanda heran. Dan ketujuh bintang, tergantung juga leadership in the church atau kepemimpinan di dalam gereja. Aku tahu segala pekerjaanmu dikatakan hidup padahal. Sangat menipu kan? Tampak mata bagus, bisa jadi dalamnya keropos. Padahal engkau mati. Yohanes berbicara kepada a dying church, sebuah gereja yang belum mati, tapi akan segera meninggalkan panggilannya. Segera matilah ya. Ayat 2, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, berarti gereja Tuhan, termasuk di masa pandemi atau nanti setelah melewatinya,
Kita orang-orang Kristen yang dibasuh, yang dibaptis lewat sebuah musibah, yaitu wabah, seolah-olah melewati Laut Merah. Bangunlah dan kuatkanlah. Kuatkanlah apa yang masih tinggal. Kita disuruh nomor 1, kembali ke dasar-dasar kekristenan. Kembali lagi ke perkara-perkara simpel. Cari Tuhan bukan performa, tapi kerinduan. Kembali ke kasih mula-mula. Kembali lagi ke quality, bukan facility. Bukan fasilitas, tapi kualitas. Kembali ke konten, bukan delivery. Bukan pembawaan, tapi isinya. Bukan packaging, tapi dalamnya. Kembali ke penumpangan tangan. Kembali ke berbahasa roh, berbahasa lidah. Gak usah takut dunia ngomong apa selama itu dipakai untuk penyembahan pada Allah, bukan untuk pengumuman di dalam gereja. Kembali ke perkara-perkara dasar Pentakosta. Kembali juga ke pertobatan. Mungkin ada orang-orang yang sudah banyak kompromi, gereja-gereja yang banyak bergeser dari pengakuan rasuli, atau sudah banyak skandal. Lalu terjadilah perpecahan, saling menyakiti, menggosip. Nah kalau kita begitu terus, lama-lama mati. Jangankan gereja, apapun organisasi. Jikalau sesuatu yang besar, seperti sebuah organisasi atau gereja Tuhan aja bisa terluka karenanya, apalagi individu, pribadi lepas pribadi. Tuhan suruh kita bangkitkan dan kuatkan apa yang masih tinggal. Bukan hanya kembali ke kasih mula-mula, kembali ke prinsip-prinsip dasar, tapi balik lagi ke pertobatan. Ayo bereskan hidupmu. Mungkin ada banyak di antara kita yang sudah jatuh. Tidak sedikit yang sudah gak berapi-api. Dulu melayani, sekarang malas-malasan. Dulu baca Alkitab karena harus sampaikan firman. Karena sekarang jarang. Jadi bolong-bolong bacanya. Saat teduh juga gak pernah. Ayo, bertobat lagi. Bangunlah dan kuatkan apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab, tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ini kalimat penuh dengan kedalaman. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu berarti pekerjaanmu yang merupakan pekerjaan Allah. Makanya tidak satu pun dari pekerjaanmu itu kudapati sempurna, berarti Tuhan ingin itu dikerjakan lagi. Atau dikerjakan lebih serius, dikerjakan sungguh-sungguh. Tidak satu pun dari pekerjaanmu, aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Nomor 2, kobarkan api penginjilan. Kobarkan lagi. Mungkin selama ini mikirkan hanya untuk melindungi diri sendiri atau main aman, yang penting saya safe dan keluarga. Sekarang waktunya to save other people tuh, untuk menyelamatkan. Jangan tunggu pandemi lewat. Nah, sudah telat. Apa yang kita buktikan sama Tuhan? Kalau Tuhan dijadikan nomor 2, 3, sudah waktunya. Misi Yesus dijalankan, baik tidak baik waktunya beritakan firman. Memang ada cara-cara yang berbeda. Setiap zaman, apalagi di zaman ini sekarang live-nya. Ini kan zaman-zaman di masa dunia kita masuk ke polemik COVID-19 ini. Yang berubah-ubah, mutasi-mutasi. Jangan tunggu tuh lewat semuanya, baru setelah itu kita bersyukur. Baru setelah itu kita berharap. Nanti apa yang kita buktikan sama Tuhan? Apalagi penginjilan. Sekalipun kita nggak bisa pakai berbagai macam cara yang dulu kita laksanakan, sekarang juga harus menerapkan protokol kesehatan misalkan. Tapi kan bukan berarti penginjilan harus stop. Nah, kita bisa melakukan sesuatu, kita bisa memberkati seseorang. Ini waktunya kita berdoa syafaat, ini waktunya. Orang tua kita yang belum selamat, keluarga kita yang belum kenal Tuhan, satu persatu kita bawa kepada Kristus. Kobarkan kembali api penginjilan. Bukan hanya kembali ke dasar kekristenan, kobarkan api penginjilan. Hampir mati tuh. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Disuruh kembali lagi. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu mana aku tiba-tiba datang kepadamu. Tuhan memperingatkan bahwa kita harus bertobat. Bertobat itu bukan hanya dari dosa amoral, perzinahan, bukan hanya dari narkoba atau pembunuhan, kriminalitas, korupsi. Bertobat itu juga dari tidak percaya. Suam-suam kuku itu juga dosa. Bertobat itu juga dari spirit yang setengah-setengah, asal-asalan, gak sungguhan. Jikalau engkau tahu apa yang baik yang harus kau lakukan, engkau tidak melakukannya, engkau telah berdosa, bukan? Kata Yakobus. Dosa itu bukan beranjak pada kata jangan. Berdosa itu juga kalau kita tahu itu kehendak Allah, lalu kita setengah-setengah, itu juga dosa. Bertobatlah. Kalau engkau tidak berjaga-jaga, nanti kaki dianmu akan kupindah. Disinilah banyak gereja yang mati. Di sini banyak orang-orang Kristen yang tiba-tiba bangkrut. Saya nggak bicara secara materi, saya bicara secara rohani. Tiba-tiba bangkrut total kehidupannya. Dulu dia mulia, wajahnya seperti Musa bersinar-sinar. Sekarang mana kemuliaan Allah?
malah jatuh dalam dosa. Bertobatlah. Kembali ke dasar-dasar kekristenan.